Juni, rupiah telah melambat secara signifikan. Selama bulan Juni ini, Indonesia tetap mencatat deflasi secara bulanan. Dan deflasi Juni ini sebenarnya juga memberi sinyal bahwa mungkin pelemahan rupiah pada Juni belum berdampak pada imported inflation. Next. Ya, jadi jika kita breakdown terkait kategori inflasi bulan ini, kelompok inflasi bergejolak yang memiliki andil paling besar dalam deflasi bulanan kita. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami deflasi sebesar 0,5%, month-on-month memiliki andil 0,1% terhadap keseluruhan deflasi di bulan Juni. Dan komoditas utama penyumbang deflasi ini adalah bawang merah, tomat, daging ayam ras, dan telur. Dan seperti yang telah disebutkan sebelumnya, deflasi terjadi karena dari sisi supply, pasokan makanan sudah memadai karena musim panen raya, sehingga harga pangan sudah mulai normalizing di bulan Juni. Dan sementara itu, secara tahunan memang kita masih mencatat inflasi sebesar 2,51%, yaitu di bawah ekspektasi kita di angka 2,8% dan angka bulan sebelumnya. Sama halnya dengan inflasi bulanan, kelompok paling berpengaruh dalam inflasi adalah komponen harga bergejolak dengan inflasi sebesar 4,96% year on year, yang tadinya adalah 6,2% di bulan April. Dan walaupun mengalami inflasi, angka ini tetap menjadi angka terendah dalam 9 bulan. Dan komoditas utama dalam inflasi ini adalah beras, cabai merah, dan sigaret mesin kretek. Selain angka inflasi utama, angka inflasi inti juga mengalami inflasi yang stabil pada angka 1,9% year on year, tidak berubah dari bulan lalu, namun secara month-on-month melandai dari 0,2% menjadi 0,1%. Di sisi lain, lebih rendahnya inflasi ini adalah menunjukkan purchasing power pada masyarakat yang lebih melandai. Next. Ya, untuk kedepannya tidak lain dari angka bulanan dan tahunan secara akumulatif ini dari Januari sampai Juni inflasi didorong oleh komponen harga bergejolak ya dilihat dari grafik yang kanan. Dan di semester 1 2024 ini secara year to date komoditas emas dan sigaret mesin kretek merupakan main contributors terhadap inflasi selama 6 bulan ini. Dan selama 6 tahun terakhir inflasi semester pertama ini memang primarily driven by harga bergejolak dengan harga pangan sebagai contoh. Next. Dan kedepannya kami masih percaya sebenarnya inflasi ini sepanjang 2024 akan tetap sesuai dengan rentang target BI di 1,5% sampai dengan 3,5%. Namun ada beberapa faktor yang perlu diwaspadai, salah satunya adalah cukai MBDK atau minuman berpemanis dalam kemasan. Menurut Perpres nomor 76 tahun 2023 mengenai cukai tersebut, rencana ini sudah diimplementasikan dalam perhitungan APBN 2024, sehingga ada risiko jika cukai ini diimplementasikan, maka dikhawatirkan akan ada kenaikan harga yang dibebankan kepada publik terkait minuman manis ya. Dan yang kedua ada imported inflation yang terjadi karena pelemahan rupiah. Akhir-akhir ini rupiah memang melemah secara signifikan di bulan Juni, kemarin sempat menembus angka 16.400 dan pelemahan rupiah ini di kuartal kedua kemarin disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah peningkatan demand akan US dollars karena kebutuhan repatriasi, pembayaran dividen, dan seasonal demand seperti ibadah haji. Namun data historis menunjukkan bahwa peak untuk kebutuhan dolar memang terjadi di setiap kuartal kedua. Sehingga jika mengacu pada data-data tersebut, demand akan dolar akan berkurang pada kuartal 3 dan 4, sehingga pressure akan rupiah lebih berkurang ke depannya. Dan mengingat BI akan menetapkan pertumbuhan ekonomi di tahun 2024 ini di level 4,7% sampai 5,5%, seharusnya BI tidak akan menaikkan suku bunga lagi pada tightening cycle kali ini untuk menstimulate sustainable growth pada perekonomian Indonesia dan sesuai dengan targetnya BI. Dan dengan adanya suku bunga yang tinggi di level 0,25% sekarang, kami percaya bahwa inflasi akan tetap terjaga di rentang target 1,5 plus minus 1% selama di 2024 ini. Ya, sekian presentasi dari saya. Terima kasih dan kembali lagi ke Glenda.